Ini kejadian di tahun 2008. Ada satu keluarga. Ini keluarganya Pak Ilyas sama Bu Ima ya. Oke. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ima ini punya 4 orang anak. Nah, pertama cowok, dia udah nikah, tinggal di luar kota. Jadi yang tinggal sama Pak Ilyas dan Bu Ima ini cuma 3 anaknya. Jadi yang tinggal sama dia tuh anak yang kedua cowok, namanya Raja, dia udah kuliah. Terus anak yang ketiga cewek, namanya Aisyah, masih SMA. Dan anak mereka yang terakhir, cewek, namanya Linda, masih kecil banget, masih SD. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ilma ini dua-duanya tuh karir gitu loh, Nat. Mereka sama-sama kerja. Jadi setelah emang jabatan udah cukup tinggi, rezeki mereka naik, dan secara hitung mereka bisalah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta, Cinere tepatnya. Nah, mereka tuh beli rumah jadi gitu. Jadi setelah dibangun, rumahnya nggak nyampe setahun, habis itu dijual ke si Pak Ilyas dan Bu Ima ini. Mereka dapat di rumah itu. Nah, luasnya tuh tanahnya 600 meter, jadi luas banget juga. Gede. Halamannya masih luas, jadi dengan duit emang mereka lumayan banyak, mereka kayak banyak mau menghias rumah mereka ini. Jadi di taman belakang tuh bikinin ayunan buat anaknya. Terus mereka beli barang-barang bagus dan segala macem lah intinya. Dan rumah yang mereka beli ini emang rumah 2 tingkat. Jadi ada 3 kamar di atas, ada 1 kamar di bawah, kamar utama. Itu buat si Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah, karena mereka berdua kerja, mereka ambillah 1 asisten rumah tangga yang pulang pergi. Warga sana juga lagi nyari kerja, ditawarin, ya udahlah, bantu-bantu akhirnya. Mulai tuh mereka udah pindahan, semuanya aman-aman aja karena Pak Ilyas juga orangnya cukup berbaur. Begitu dia udah pindah, dia ngobrol sama warga sekitar, ngadain pengajian, syukuran, dan aman banget lah pokoknya semuanya. Tapi 2 minggu kemudian, mulai nih kejadian aneh Di rumah ini. di rumah ini. Kejadian yang pertama, yang ngalamin ini Raja, anak yang kedua. Raja balik kuliah malam, habis naruh motor di garasi, dia masuk tuh ke dalam rumah. Itu posisinya jam 1 malam. Semua orang di rumah udah pada tidur. Raja ke dapur, dia mau lihat makanan ada atau enggak. Terus dia ke meja makan, tudung dia buka, ada tuh makanan. Makanlah dulu dia di meja makan tuh sendirian. Aman-aman aja tuh Pas Raja lagi ngambil minuman di kulkas, dia buka kulkas, tiba-tiba Raja nih nyium ada bau tikus mati gitu. Kayak bangkai tikus gitu. Bau bangkai, Dia nyoba buat ngecek kayak ngendus-ngendus ke dalam kulkas gitu. Tapi dia ngelihat gak ada makanan atau minuman yang aneh-aneh. Bungkusan makanan kayak yang kira-kira jadi bau gak enak tuh gak ada. Gak lama dari situ, pas si Raja ini masih ngadep ke arah si kulkasnya, dari belakangnya Raja, dia tuh ngedenger ada suara kayak gini. Gitu. Itu kayak suara cowok gitu, Bi. Iya, Ngendus bukan? ngendus cuman kayak orang sesak nafas gitu loh. Pas Raja nengok ke belakang, persis di belakang dia ada pocong. Tapi muka pocong ini penuh banget sama tanah. Dan mukanya gak kelihatan sama sekali, bener-bener ketutupan sama tanah. Dan kain kafan si pocong ini tuh lusuh banget, penuh sama tanah. Dan pocongnya tuh masih kayak gitu, masih yang kayak kayak gitu. Di situ Raja kaget banget. Dia ngelempar gelas yang dia udah ambil setelah minum tadi. Dia langsung ngibrit ke kamarnya ke atas, langsung kunci pintu. Itu hari Jumat malam. Sabtu siangnya mereka makan bareng tuh, makan keluarga. Ditanya sama nyokapnya, kenapa kok tadi malam berisik banget. Nah, si Raja ini ngakunya, gak apa-apa mah, aku habis nonton film horor, makannya Parno tadi malam. Nah, di situ tuh Raja gak mau memperpanjang masalah gitu loh, Tapi kejadian berikutnya itu di hari Senin besoknya. Kali ini anak yang ketiga, yang Aisyah, yang masih SMA. Gara-gara hari Senin itu tiba-tiba dia sakit, dia demam. Akhirnya dia di rumah sendirian. Dia bangun siang, orang-orang udah pada gak ada tuh, udah pada cabut. Bokap nyokap kerja, abangnya kuliah, adiknya juga sekolah kan. Di siang hari Senin itu, Aisyah ini turun ke bawah dari kamarnya. Dia lihat ada mbaknya minta makan, terus udah disiapin. Aisyah bilang dia mau nonton film dulu di ruang tengah. Udah tuh, sorean badannya Aisyah ini yang tadinya demam udah rada-rada turun, udah enakan lah badannya. Dan di situ di sore itu posisinya nyokapnya tuh udah ada di rumah dan mbaknya udah pulang. Jadi di situ cuman ada Aisyah, nyokapnya sama adiknya yang paling kecil. Mandi tuh Aisyah karena badannya udah rada enakan kan, biar seger lah gitu mandi. Nah terus karena air panas rumahnya tuh lagi rusak,
dia mandi tuh di bawah, bukan di kamarnya dia. Jadi kayak kamar mandi tamu gitu. Dan di situ tuh pakai bak mandi, bukan pakai kayak shower gitu. Ember. Ya kayak bak mandi gede gitu loh. Oh, yang udah jadi gitu. Nah setelah dimasakin air panas sama nyokapnya, ditaro mandi tuh Aisyah sendiri kan. Mandi si Aisyah pakai gayung dong. Kayak dia guyur-guyur, sampoan, sabunan, dia cuci muka. Dan ya udah setelah sabunan cuci muka kan merem gitu kan, mukanya nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Pas dia ngeraih gayungnya mau jiduk air dari dalam bak, itu kayak bunyi suara buk gitu loh. Jadi kayak gayungnya nyentuh sesuatu. Kayak mukul sesuatu gitu ya, kayak dek kayak gitu. kena sesuatu, padahal dia mau nyiduk air kan. Terus udah tuh dia agak kayak tangannya ke daerah yang lain buat ngambil lebih ke dalam. Dia ambil airnya, diguyur ke mukanya, disiram. Pas dia udah melek, ternyata di dalam bak mandi itu ada pocong juga, Nat. Gila. Teriaklah Aisyah dari situ kan. Di dalam bak mandinya. Di dalam bak mandinya, woy. Bangsat. Kedengeran tuh sama nyokapnya dari luar. Lari tuh nyokapnya ke dalam kamar mandi, ditanya kenapa. Terus Aisyah ini udah bener-bener kaget dan stutter gitu loh, kayak gagap gitu. Ada hantu mah gitu. Dia nunjuk ke bak mandi, tapi nyokapnya dan di situ Aisyah juga ngeliatnya itu isinya air doang. Udah hilang tuh si sosok ini. Nyokapnya nanya, kamu lihat apa emang? Itu mah ada poci. Nyokapnya deg-degan juga dong, ngedengar anaknya ngomong kayak gitu kan. Ya udah tuh disuruh sama nyokapnya, udah selesaiin mandinya cepet, buru-buru. Ditemenin tuh sama nyokapnya di situ juga. Selesai mandi, Aisyah disuruh pakai baju, beres-beres, udah tuh langsung suruh tidur aja, dikasih obat sama nyokapnya. Karena nyokapnya juga nggak mau memperpanjang masalah itu. Dari kejadian itu, selama seminggu ke depan gak ada lagi tuh kejadian-kejadian aneh. Sampai di minggu depannya, kondisinya di sini Aisyah udah sehat, udah mulai bisa masuk sekolah. Dan sore hari setelah Aisyah ini pulang sekolah, sekitar jam 3 atau 4 sore, masih sore nih, belum malam, Aisyah ke dapur buat ngambil minum. Dari dapur ini tuh kelihatan ke halaman belakang gitu loh, kayak halaman belakang yang luas tadi yang gue bilang, yang ada ayunan di belakangnya gitu kan. Di situ Aisyah ngelihat adiknya si Linda itu lagi main ayunan. Nah pas dia nengok ke arah belakang itu, sekilas dia ngelihat kok di belakang adiknya tuh ada putih-putih. Berdiri? Enggak, duduk. Oh. Jadi kayak adiknya Aisyah ini duduk di ayunan, cuman kayak dipangku sama sesuatu Aduh. gitu loh. Ah. Nah terus dia kan ngeliat sekelebat doang kan. Pas dia tegesin lagi ngeliat ke belakang, di situ tuh Aisyah ngeliat dari jauh kalau adiknya nih main ayunan dipangku sama pocong. Gila. Wah Aisyah langsung teriak di situ, dia minta tolong. Untung mbaknya masih ada di situ. Dan mbaknya langsung lari ke halaman belakang, bener-bener adiknya langsung ditarik langsung masuk ke dalam. Dan malamnya Bu Ima ini cerita ke Pak Ilyas, ke suaminya. Dia dikasih tau lah kalau tadi sore dia diceritain nih sama mbaknya, sama Aisyah juga kejadian apa tadi sore gitu kan. Dan dari situ akhirnya Raja juga ngaku dia ngeliat apa yang minggu lalu dia lihat tuh. Karena berarti udah 3 kali kan nih udah diliatin sama pocong kan. Iya. Bahkan 3-3-nya anaknya ya kejadian sama ketiga anaknya gitu loh. Tapi dari cerita itu Pak Ilyas tuh gak ngegubris sama sekali. Dia malah bilang, kalian rumah sendiri masa takut, kata bokapnya gitu. Nggak percaya gitu ya bapaknya? Udah tuh malamnya Pak Ilyas ini minta dimasakin mie sama istrinya, dibikinin lah tuh Indomie sama istrinya. Di situ posisinya di dapur tuh ada Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah lu bayangin, jadi kayak di meja makan tuh Pak Ilyas ngadep Bu Ima, terus Bu Ima tuh masak di kompor ngungungin Pak Ilyas gitu, jadi ngebelakangin. Nah di belakangnya Pak Ilyas itu tuh halaman belakang rumah. Oke. Nah di tengah-tengah si Bu Ima ini lagi masak, dia tuh ngedenger ada suara tuk tuk tuk, Kayak orang jalan. kayak ada sesuatu yang nyentuh ke jendela gitu loh, Nat. Oh kayak ngetok gitu, ngetok. Kayak ngetok gitu. Nah terus Bu Ima bilang ke Pak Ilyas, Pak itu suara apaan, berisik banget. Nah Pak Ilyas tuh jawabnya kayak, nggak tahu, nggak denger. Gara-gara Pak Ilyas ini pakai headset sebelah gitu loh sambil main HP. Oh. Tapi Bu Ima denger suara duk-duk-duk tuh makin kenceng. Terus dia nengok lah ke arah jendela yang ada di belakang dia. Jendela itu ngarah ke halaman belakang. Dan di situ Bu Ima ngeliat ada pocong. Matanya satu ditutupin kapas, yang sebelahnya lagi matanya tuh udah kayak mau copot, masih ngegantung gitu di muka dan ngayun-ngayun ngenain jendela gitu. Wah di situ Bu Ima teriak-teriak, dia bilang astagfirullah pak. Terus Pak Ilyas tuh nengok ke belakang gitu, tapi dia nggak ngeliat apa-apa di situ, Nat. Oke. Udah tuh akhirnya si Bu Ima udah takut, dia udah masuk kamar sendiri.
Pak Ilyas tuh makan sendirian di meja makan itu. Kayak dia masih nggak percaya sama keluarganya sendiri yo. Yang udah ngelihat kan udah 4 orang kan. Nah tapi besoknya Nat, Pak Ilyas ini langsung percaya gara-gara di besok malamnya itu, abis Pak Ilyas pulang kantor, dia parkirin mobilnya nih. Terus setelah dia parkirin mobilnya, pas banget dia berhenti, itu ada bunyi debuk di atas mobilnya dia. Dia nggak mikir apa-apa, kayak takutnya ada barang jatuh dari kamar atas, dari kamar anaknya gitu kan, atau kayak kucing atau musang takut jatuh gitu ke atas mobilnya. Udah tuh dia keluar mobil, pas lagi posisi dia udah buka pintu itu, ternyata barang yang jatuh ke atas mobilnya tuh pelan-pelan turun gitu ke bagian kaca depan mobilnya dia. Dan itu ternyata pocong yang turun dari atas mobilnya Nat. Mukanya hitam, udah borokan. Dan akhirnya malam itu percaya juga tuh Pak Ilyas, ternyata emang rumah dia ada sesuatu yang aneh gitu kan. Langsung tuh dia masuk ke dalam rumah, dia bilang, wah ini rumah ada yang gak beres nih. Dan Bu Ima setelah itu langsung nelpon anaknya yang di luar kota, anak pertamanya. Karena Bu Ima ini pernah tahu kalau misalkan anak pertamanya tuh punya teman orang pinter. Udah tuh besokannya si temennya anak pertamanya Bapak Ilyas sama Bu Ima ini langsung datang ke rumahnya mereka. Kita sebut aja nama temennya ini Farhan ya. Dia kayak orang pinter cuman umurnya masih 30-an gitulah. Di hari itu si Farhan ini kayak ngecek-ngecek rumahnya. Terus malamnya dia tuh kayak wiritan gitu loh Nat. Tau gak sih wiritan? Kayak Ngaji gitu ya? Iya kayak doa-doa gitu di rumahnya. Nah dia ngewiritan itu tuh di halaman belakang rumahnya. Dia bilang jangan ada yang ke belakang ya, jangan ada yang ke halaman belakang. Pokoknya apapun yang terjadi diem aja di rumah, gak usah ikutin saya gitu. Udah tuh malam itu sekitar jam 10-an malam, keluarganya Pak Ilyas sudah pada tidur di kamar masing-masing. Tapi si Raja, anaknya dia yang kedua, itu tuh ngintip dari dapur. Dia ngintip ke halaman belakang buat ngelihat si Farhan ini ngapain aja. Dan di situ Raja ngelihat si Farhan ini lagi duduk sila di tengah-tengah halaman belakang itu. Tapi di sekelilingnya Farhan itu ada 8 pocong tiduran. Anjing. Ada rebahan di sekelilingnya dia. Di situ tuh Farhan kayak komunikasi gitu sama si makhluk-makhluk ini. Dan besok paginya dikasih tahu tuh apa yang terjadi gitu kan. Dan dia nyuruh buat Pak Ilyas tuh nyari tukang gali tanah. Dan dia butuh ustadz buat ngedoain rumah ini. Pak Ilyas nanya tuh, kenapa kok bisa rumahnya sampai kayak gini? Ternyata kata Farhan, dulunya rumah ini tuh makam sekeluarga gitu loh Nat. Dan udah belasan makam yang ditaruh di situ. Makamnya tuh udah pada dipindahin, tapi ternyata belum semua bagian-bagian tubuhnya tuh pindah, belum rapih gitu loh, masih ada tulang-tulang, tali pocong tuh masih ketinggalan di sana, kata si Farhan gitu. Makanya sisa kayak dari belasan, ya ada 8 mungkin yang belum pindah seutuhnya gitu loh. Marah lah Pak Ilyas gara-gara itu kan, karena dia nggak tahu masalah ini. Ditelepon tuh orang yang dulunya punya rumah ini yang ngejual ke dia. Ternyata orang yang bangun rumah di situ yang jual ke Pak Ilyas juga kena sama hal ini, makanya dia jual rumahnya. Dan ternyata pemilik tanah sebelumnya, sebelum si orang ini, itu tuh nggak bisa dihubungin lagi. Jadi ya emang rumah ini bekas makam yang emang belum dipindahin secara sempurna gitu loh. Dan itu langsung kayak ditiban rumah baru gitu, bangunan rumah ya Bi? Masalahnya adalah karena ya mungkin orang yang sebelumnya udah bener-bener gak punya duit atau gimana, akhirnya tanahnya dijual, tapi dia udah mencoba untuk mindahin makamnya tapi gak bener gitu loh mindahinnya. Tapi masih ada Bi, kayak maksudnya kan udah dipanggil ustadz segala macam kan. Apakah pocongnya udah pergi semua atau emang ternyata masih 8 pocong itu masih ada di rumah itu? Gua nggak ngerti detailnya ngebongkar gimana ya, tapi emang setelah dipanggil tukang gali tanah ini ya dibongkar gitu loh. Gua nggak ngerti emang full rumahnya dibongkar semua atau bagian halaman belakangnya doang gitu ya. Tapi untungnya setelah itu setahu gua, kalau dari cerita teman gue sih udah aman-aman aja sekarang. Oh berarti keluarga itu udah nggak pernah diganggu sama pocong itu lagi ya? Iya benar. Cerita kali ini gue mau bawain cerita dari pacarnya sahabat gue. Ini ceritanya waktu dia masih jadi mahasiswa di salah satu universitas yang terkenal di Semarang. Namanya kita sebut aja Naufal ya. Jadi waktu itu Naufal masuk ke kampus ini sekitar tahun 2016. Karena Naufal orang Jakarta, jadi di Semarang dia tuh ngekos di daerah Tembalang. Naufal tuh dapat info kosan ini dari teman-teman seangkatannya yang ngekos di daerah situ juga. Pas banget tuh Naufal dapat kamar terakhir di kosannya. Kamarnya di paling pojok. Sampai akhirnya Naufal pindah ke kosan itu. Seminggu Naufal ngekos tuh Naufal gak pernah ngerasa ada yang aneh-aneh di kosan itu, Moibi.
Sampai akhirnya ada satu kejadian aneh yang dialamin sama Naufal. Jadi setiap hari Naufal tuh selalu dengerin lagu lewat speaker kecil punya dia. Karena buat nemenin dia nugas dan ngisi kekosongan juga. Nah suatu ketika sekitar jam 11 malam dia tuh lagi dengerin lagu. Kan pakai bluetooth yang nyambung dari HP ke speaker. Tiba-tiba tuh bluetoothnya kayak pindah ke HP lain yang connect ke speakernya. Dan yang ke play tuh lagu-lagu Jawa kayak suara sinden gitu Moibi. Anjing. Tapi di situ Naufal tuh masih nganggap itu mungkin orang iseng. Dan dia juga gak takut. Jadi dia cuek aja langsung di-disconnect sama dia buat di-connectin lagi ke HP-nya dia. Tapi sejam kemudian bluetoothnya tuh keganti lagi dengan lagu Jawa yang sama lagi. Akhirnya karena kesel, Naufal pindahlah ke kamar sebelah, ke teman-temannya dia tuh. Terus dia bilang ke teman-temannya buat jangan isengin dia lah pokoknya. Tapi teman-temannya di situ tuh bingung banget karena yang nggak ada yang isengin dia dan nge-connectin ke bluetooth dia juga. Akhirnya balik lagi lah si Naufal ke kamarnya. Karena dia udah males digangguin, jadi dia udah nggak pakai speaker untuk dengerin lagu lagi. Nah terus sekitar jam 1 pagi dia mutusin buat tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget di situ. Pas Naufal lagi merem-merem buat nyoba tidur, tiba-tiba Naufal tuh denger ada suara perempuan, tapi jauh banget suaranya, kayak lagi bersenandung gitu. Tapi Naufal tuh gak ngehirauin, dia tetap berusaha tidur. Nah tapi makin lama suaranya tuh kayak ada di kuping sebelah kanannya Naufal Moibi. Udah bukan senandung lagi, tapi nyinden Jawa. Ini di kosan dia tuh campur atau cowok-cowok doang? Cowok-cowok doang Moi. Fuck. Akhirnya Naufal langsung loncat dari tempat tidur, terus ngajak temen di kamar sebelahnya tuh buat keluar dari kosannya. Karena bingung mau kemana, Naufal akhirnya ngajak temennya, namanya Bintang, untuk ke Burjo. Burjo tuh kayak warmindo gitu yang jualan mie, nasi telur. Iya. Dan biasanya kalau di Semarang tuh yang jualan Burjo selalu orang Kuningan, Jawa Barat. Nah ternyata si Naufal tuh udah lumayan sering hitungannya ke Burjo ini. Jadi dia sampai udah kenal sama AA yang jaga Burjo itu. Yang jaga ada 2 orang, namanya Maman sama Asep. Jadi pas Naufal sama Bintang sampai di Burjo ini tuh mereka nyium wangi melati yang nyengat banget gitu. Nah tapi penjaga Burjo sampai pengunjung yang lain yang ada di sana tuh nggak ada yang komentar sama wangi ini. Karena ngeliat sekitar pada biasa aja, jadi Naufal lanjut makan di situ sama Bintang. Si Bintang nyium nggak? Nyium juga Moy. Terus sambil nyeritain lah si Naufal sama Bintang, dia cerita apa yang dia alamin tadi di kamar kosannya. Pas denger itu juga Bintang tuh sampai kaget gitu lah ke Naufal. Terus Naufal juga bilang akhirnya mau nginep di kamar Bintang aja malam itu. Akhirnya mereka baliklah ke kosan sekitar jam 3 pagi. Dan Naufal langsung tidur di kamarnya Bintang. Nah posisinya di sini tuh Naufal akhirnya nginep terus nih di kamarnya Bintang. Jadi kosannya udah aman karena nggak ada gangguan lagi. Seminggu kemudian karena Naufal ngerasa udah nggak takut, jadi dia pindah lagi lah ke kamarnya. Karena dia tuh mau nugas dan perlu ketenangan juga buat nugas. Terus karena dia males banget, akhirnya si Naufal nih ngumpulin mood dulu. Dia leha-leha dulu, main HP. Tapi posisi laptopnya tuh di depan dia kebuka, di kasurnya. Nah di laptopnya juga baru ada tulisan pendahuluan. Terus sejam kemudian kayak sekitar jam 10 malam, Naufal mau ngelanjutin lagi nih bikin tugasnya. Pas dia balik ke laptop, sumpah lo tau gak? Naufal bilang katanya tulisan pendahuluannya tuh keganti jadi Penda Naufal Huluan. Hah? Jadi kayak ada ketikan nama Naufal di tengah-tengah pendahuluan yang mau ibi. Anjing. Nah di situ Naufal tuh kaget banget bener-bener. Karena dia ngerasa, dia inget banget lah kalau dia tuh baru nulis pendahuluan doang di situ. Bahkan yang biasanya naruh nama sama nim aja tuh belum ditulis sama si Naufal. Langsung lah akhirnya dia bawa laptopnya ke sebelah, ke kamarnya Bintang. Terus dia bilang ke Bintang, kayak berusaha ngeyakinin Bintang kalau kamarnya dia tuh bener-bener dihantuin. Akhirnya Bintang nyuruh Naufal buat tidur di kamar Bintang dulu lah, jangan balik-balik dulu ke kamar dia. Dan di situ Naufal juga setuju sama Bintang. Akhirnya sekarang tuh posisinya Naufal udah nginep lah di kamar Bintang. Terus besok malamnya Naufal malam-malam tuh lapar dan mau makan ke Burjo ini. Tapi Burjonya ini tuh tutup. Di malam-malam berikutnya pas Naufal mau kesana pun tutup terus Moebi. Ada kali seminggu itu tempat tuh tutup. Padahal biasanya tuh selalu buka. Terus akhirnya singkat cerita Naufal tuh gak sengaja ketemu sama salah satu penjaga Burjo ini yang namanya Maman. Ditanyalah sama Naufal kenapa tutup terus Burjonya. Terus dijawab sama Maman, iya si Asep lagi sakit soalnya lagi berobat sama orang pintar. Ngedenger itu Naufal tuh bingung, kayak kaget gitu loh, kok berobatnya malah sama orang pintar ya daripada ke klinik atau dokter. Terus singkat cerita Burjonya ini tuh buka lagi.
Novel baliklah makan ke situ lagi setiap malam. Tapi di situ Novel tuh ngerasa ada yang aneh. Si penjaga yang sakit kemarin tuh Novel ngelihatnya dia kayak masih sakit gitu, kayak pucet terus tatapannya kosong. Tapi di situ Novel masih tetap makan lah dengan wangi melati yang nyengat itu. Oh, wangi melati masih ada? Selalu ada Bi, setiap dia makan di situ. Terus. Karena udah berhari-hari si Novel ngeliat si Asep yang jadi aneh dan gak kayak biasanya, nanyalah dia ke penjaga kosannya. Kenapa nanya ke penjaga kosannya? Karena jarak dari kosan ke Burjo itu tuh deket banget. Dan penjaga kosannya juga udah kenal deket sama orang-orang Burjo itu. Akhirnya Novel nanya, "Pak, si Asep Burjo sakit apa sih sebenarnya?" Terus dijawab sama penjaga kosannya ini. Katanya Asep kayak dirasukin gitu loh Muibi. Jadi Burjo tempat Novel makan selama ini tuh ternyata di bawahnya itu tuh tanah kuburan. Oh, wow. Makanya kenapa ada wangi melati yang senyengat itu. Dan emang kata Novel, si Burjo ini tuh gak pakai lantai bawahnya, jadi langsung tanah gitu loh. Oh. Nah si penjaga kosannya ini tuh tahu info itu tuh dari Maman. Ternyata diem-diem Maman tuh juga ke orang pintar, karena dia tuh lama-lama curiga sama penyakitnya Asep. Dan pas dia tanya orang pintar itu, orang pintarnya itu tuh nyuruh ngegali tanah itu, tapi tanpa sepengetahuan si Asep yang lagi sakit. Dan pas digali sama penjaganya, bener-bener banyak tali pocong, ada kain kafan, tapi tuh gak ada tanda-tanda mayat di dalam tanah itu. Pas Maman lagi kaget ngeliat tali pocong, tiba-tiba si Asep tuh keluar dari ruangan Burjo itu, kayak ruangan tempat mereka istirahat di Burjo itu. Cuma pas dipikir-pikir lagi sama Maman, Asep tuh masih di Kuningan, masih berobat. Nah terus Bi, pas Maman udah mulai sadar, tiba-tiba Asep tuh berubah jadi pocong yang ngeliatin Maman. Di situ Maman kaget banget, terus langsung kabur keluarlah dari Burjo ini. Bahkan saking takutnya, Maman gak balik-balik lagi ke Burjo ini. Dia sampai pergi ke Kuningan buat nyamperin orang pinter tempat Asep dirawat. Langsung tuh hari itu juga? Langsung Bi. Dan ternyata kata orang pinternya ini tuh Asep lagi dirasukin sama perempuan yang dikubur di bawah tanah itu. Jadi dia sebenarnya gak suka kalau makam dia tuh ditiban dan dijadiin tempat jualan. Dan kayaknya ya ada hubungannya juga nih sosok perempuan yang gangguin Novel di kamar kosannya sama yang di Burjo itu. Karena kosannya kan deket banget sama Burjonya. Dan Novel juga sering banget kan kesana. Jadi ya mungkin kena impactnya kali ya. Sebenarnya Novel nggak tahu apa-apaan kan? Nggak tahu sama sekali Moy. Tapi dia diganggu sama si sosok cewek itu. Iya. Anjing, kasihan banget. Kasian banget ya Maman sama Asep. Menurut gue sih emang mereka nggak tahu nggak sih kalau misalkan si tempat mereka buka usaha Warmindo atau Burjo tuh emang ada tanah kuburan di bawahnya. Karena kalau mereka tahu, harusnya mereka nggak buka di situ dong. Iya bener juga sih Bi.